ini cara membaca huruf-huruf hijaiyah secara benar dan itu mudah dimengerti dan mudah diingat. Oleh karena itu sekali lagi mohon diperhatikan penjelasan dari saya ini agar anak-anak bisa paham, bisa memahami dan bisa mempraktekkan antara tanda baca pendek, sedang, dan panjang. Dan perlu kami jelaskan lagi atau kami pertegas lagi, sebetulnya tanda baca sedang itu tandanya ada 6. Yang pertama alif sukun, yang kedua ya sukun, yang ketiga wawu sukun, yang keempat fathah berdiri, yang kelima kasroh berdiri, yang keenam adalah dhammah terbalik. Keenam ini merupakan tanda baca sedang. Perlu diingat sekali lagi, tanda baca sedang ada 6, alif sukun, ya sukun, atau wawu sukun dibolak-balik sama saja. Wawu sukun, alif sukun, ya sukun, tidak apa-apa. Kemudian ditambah lagi fathah berdiri, kasroh berdiri, kemudian dhammah terbalik. Ini loh tuh. Nah, itu. Ini adalah pendidikan dasar untuk memahami atau untuk bisa membaca huruf-huruf hijaiyah baik yang ada di dalam Al-Quran maupun di kitab-kitab lain seperti berjanji, caranya seperti itu. Oleh karena itu, walaupun ini sangat mudah dipaham, tidak boleh dianggap gampang atau diremehkan. Kalau tidak dimulai dari sekarang, nanti kalau ditambah bab lagi, ditambah pelajaran lagi, anak-anak bisa juga menjadi kesulitan. Oleh karena itu, agar supaya tidak akan terjadi kesulitan nanti, anak-anak dari sedikit demi sedikit harus memahami dan menguasai cara membaca huruf hijaiyah seperti itu. Ini bab pertama di antara subbab itu yang kami rangkum adalah tentang tanda baca itu tadi. Bagaimana? Bisa dimengerti? Oke, sip lah. Nah, walaupun kita belum bisa tatap muka, tapi kalau ini diperhatikan betul-betul, insya Allah akan memberi kemudahan kepada anak-anak. Oleh karena itu, bersungguh-sungguhlah di dalam belajar ini, jangan hanya disepelekan atau diremehkan atau diabaikan. Jangan. Karena Rasulullah sendiri telah bersabda, barang siapa yang manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, artinya belajar sungguh-sungguh, insya Allah akan mendapat ilmu yang barokah, yang manfaat. Itu harus selalu diingat. Ini soal tanda baca. Kalau sudah menguasai tanda baca nanti, baru kita praktek ke dalam untuk membaca Al-Berjanji. Karena saya memegang mulok Al-Berjanji dan Al-Quran hadis, ini sangat berkaitan
maka tidak boleh dilupakan. Kalau kamu nanti bisa membaca Al-Quran dengan baik, membaca berjanji dengan baik, maka hasilnya yang akan memetik, yang akan merasakan manfaatnya adalah kalian sendiri. Karena baca Al-Quran itu kalau dianggap mudah ya mudah, kalau bagi yang benar-benar tidak menguasai juga akan banyak kesalahan di dalam membacanya. Saya akan memberikan suatu contoh, satu ayat Al-Berjanji saja. Coba disimak. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaih. Ini satu ayat di dalam Al-Berjanji yang sering dibaca ketika muludan, baik itu di masjid, musola, atau dalam bentuk punya hajat, apa itu hajat pernikahan atau hajat khitanan. Ini anak-anak MTS, alumni MTS, jangan sampai memalukan, tidak bisa membaca. Yang membedakan kita siswa MTS dengan sekolah umum, katakan SMP lah, itu adalah kita terampil di dalam membaca Al-Quran atau berjanji. Kalau kita sampai kalah dengan mereka yang dari SMP, kita harus malu dong. Harus malu. Seharusnya lebih baik kita daripada mereka. Kan begitu. Saya ulang contoh tadi, al-jannatu. Di situ al-jannatu, alif, lam, sukun fathah al. Sekalipun itu 2 huruf, harus dibaca 1 harokat. Harus dibaca 1 ketuk, tidak boleh 2. Nah, misalnya secara teori wong huruf loro kudune dibaca lebih panjang atau sedang, tapi tidak boleh karena itu nilainya 1, maka harus dibaca 1 harokat atau dibaca pendek. Al itu berarti 1. Kemudian saya lanjutkan jannatu. Jim yang dikaitkan dengan mim, dengan nun, dan nunnya di situ terdapat tasjid, maka jimnya itu harus dibaca sedang. Aturannya seperti itu. Ketika kita mendapati bacaan gunnah, maka harus dibaca 2 harokat atau 2 ketuk. Al-jannane 1, nah 1, karena tidak terdapat tanda sedang di situ. Al-jannatu. Jadi alnya itu 1 ketuk, jan itu 2 ketuk, na 1, tu 1. Jadi 1 kalimah dalam lafal al-jannatu itu bisa ditandai al itu 1 nilainya, jan 2 harokat, na 1, tu 1. Ini 1 kalimat sudah kita bahas seperti itu. Nilai-nilai yang terkandung di dalam kalimat itu adalah terdapat ada yang pendek, ada yang sedang, tidak ada yang panjang. Itu yang jelas. Saya lanjut.
Wa na'imuha. Wa itu nilainya 1. Nah, 1, itu 2. Karena apa? Setelah huruf ain diikuti ya sukun. Itu terdapat tanda baca sedang yang berupa ya disukun. Maka ainnya harus dibaca sedang. Wa 1, na 1, ai 2, mu 1, ha haknya 2. Karena apa kok 2? Karena setelah hak diikuti alif sukun. Ini cara membaca yang benar huruf hijaiyah baik yang terdapat di Al-Barzanji maupun di Al-Qur'an. Saya lanjut. Sa'dun. Sa itu terdiri sin dan ain sukun. Sekalipun di situ ada 2 huruf, maka nilainya cuma 1. Nilainya cuma 1. Sa. Enggak boleh sa, enggak boleh. Sa. Tegas. Dun juga 1. Sa'dun berarti satu kalimat sa'dun itu nilainya adalah nilai pendek semua. Sa 1, dun 1. Liman. Liman. Linya 1, man 1. Jadi liman itu terdapat tanda baca pendek semua. Seperti sa'dun tadi. Yusalli. Yu-nya itu 1. Sol itu juga 1. Li-nya ini baru 2 harokat atau sedang. Cukup sekian sementara waktu. Moga-moga semoga anak-anak bisa dipelajari, disetel, kemudian insya Allah nanti ada tugas setelah penjelasan ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.